Udah pada tahu lah ya yang gue pakai ini apa. Kalau misalkan nggak tahu, fix kalian mainnya kurang jauh nih. Ini dia Xiaomi Mi Band 5. Oke, balik lagi di Gadgetainment sama gue Divi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, gue lagi mau ngebahas sebuah smart band dari Xiaomi. Tepatnya namanya adalah Mi Band 5. Ini smart band ya, bukan smartwatch. Meskipun memang ada jamnya juga. Ya udah terserah kalian mau nyebutnya apa. Ini smart band pokoknya. Dan gue dikirimin ini dari Xiaomi Indonesia dalam rangka anniversary 10 tahun yang mereka di Indonesia. Jadi congratulations buat Xiaomi, semoga sukses terus untuk ada di pasar Indonesia. Dan ya udah akhirnya gue memutuskan untuk buat ngulas si Xiaomi Mi Band 5 ini. Oke, langsung aja kita ulas ya. Nah, ini tuh penampakan boxnya nih. Boxnya ini warnanya hitam agak panjang gini nih. Dan di depannya ada gambar unit sama tulisan angka 5-nya. Yang mana isi boxnya ini sebenarnya minimalis banget. Cuman ada box unitnya, buku petunjuk penggunaan, charging kabelnya, dan juga satu buah unit Xiaomi Mi Band 5. Buat material dan bodinya ini masih sama ya. Unit utamanya berbahan dasar plastik dan strapnya ini dari rubber atau karet. Ini agak sedikit berbeda nih sama generasi sebelum-sebelumnya. Apalagi yang dulu-dulu kayak Mi Band 2, Mi Band 3 ya. Kayaknya yang sekarang ini udah nyatu sama strapnya alias nggak bisa dilepas. Di bagian bawah smart bandnya ini ada sensor-sensor plus ada 2 buah konektor pin untuk ngecharge-nya. Mekanisme ngecharge-nya juga lebih mudah nih sekarang. Tinggal pasangin aja magnetic charge-nya dan langsung bisa ngecharge. Kuat lagi nih magnetnya. Ini gue coba goyang-goyangin kayak gini nggak gampang jatuh. Dan seperti biasa, begitu unitnya terbuka, langsung gue coba pairing sama smartphone. Bisa di pairing sama smartphone Xiaomi atau smartphone Android yang lain. Atau juga di smartphone iOS kalau misalkan kalian punyanya iPhone ya. Yang penting kalian punya aplikasi yang namanya Mi Fit. Aplikasi Mi Fitnya ini yang nantinya jadi monitoring dari semua penggunaan si smart bandnya ini. Mau nampilin semua data kesehatan, sampai gonta-ganti watch face juga bisa. Oke, sekarang kita lihat dulu spesifikasi lengkap dari si Xiaomi Mi Band 5 ini. Smart band ini punya layar berukuran 1,1 inci dengan dukungan layar yang udah pakai jenis layar AMOLED. Resolusi aktualnya 126x294 pixels. Beratnya kurang lebih 11 gram aja dengan konektivitas Bluetooth. Kapasitas baterainya juga nggak terlalu gede ya, 125 mAh dengan charging type yang udah magnetik. Udah gitu, device ini juga udah tahan air. Ada keterangan water resistance-nya. Di atas kertas dengan spek yang kayak tadi gue sebutin memang kayak cocok untuk peruntukan outdoor atau di luar ruangan ya. Nah, kalau memang peruntukannya untuk di outdoor, rata-rata harus punya visibilitas yang bagus si smart band ini biar gampang kelihatan di bawah sinar matahari. Apakah si Mi Band 5 ini termasuk yang bagus? Tentu saja, karena ini udah pakai layar AMOLED dan kecerahannya itu bisa disetting. Tingkat kecerahannya itu bisa diset sampai maksimal ke 5 level. Percayalah, ini udah terang banget sekalipun dipakai di bawah sinar matahari langsung. Oke, lanjut sedikit ke bagian UI-nya ya. UI di Mi Band 5 ini sistemnya pakai model gulir. Jadi tinggal swipe-swipe aja nih. Home screen defaultnya kayak gini. Ada indikator waktunya, keterangan baterai, tanggal, sama ada step counter. Kalau di swipe ke bawah ada yang namanya status. Di bagian status ini kita bisa tahu lebih lengkap berapa jarak tempuh kita, berapa kalori yang terbakar, bahkan sampai keterangan jumlah langkah kita dalam pemakaian selama seminggu. Seminggu loh. Jadi seenggaknya kita nggak perlu lagi lihat smartphone kalau misalnya kita mau ngecek berapa langkah kita dalam seminggu belakangan ini. Ya cocok banget lah buat gue yang suka jalan-jalan. Jalan-jalan di studio. Yang kecil ini. Pantesan langkahnya cuma sedikit. Oke, lanjut. Nah, di bawahnya lagi ada fitur yang namanya PAI atau Personal Assistant Information. Kalau gue nggak salah tafsir sih dari namanya ya, ini juga bisa ngasih kita info seputar kegiatan apa aja yang udah kita lakuin. Bisa dimonitor selama 7 hari juga atau seminggu. Terus lanjut lagi nih, ada heart rate monitor. Ada juga di bawahnya ini kalau misalkan kita butuh notification buat lihat pesan masuk. Ada juga kadar pengukur stres dan juga ada mode buat ngebantu kita relax di fitur breathing. Ya semacam itulah. Kita kayak diajarin cara napas ini kayak di fitur ini. Ada juga reminder event, weather buat kita lihat perkiraan cuaca selama seminggu ini. Plus ada menu workout. Dan yang terakhir tadi gue sebutin itu punya mode olahraga yang banyak banget. Ada 12 mungkin. Nih lihat dari mulai outdoor running, treadmill, cycling, sampai ke olahraga bebas atau freestyle juga ada. Favoritnya zaman sekarang sih udah pasti yang sepedaan ya. Kelihatan di mana-mana orang pada sepedaan nih. Untuk smart band sekecil ini rasanya punya fitur yang kayak tadi gue sebutin itu udah lebih dari cukup. Tapi apakah fiturnya cuma itu doang? Enggak, masih ada lagi. Justru fitur yang bakal gue sebutin ini yang mungkin akan kepake buat sebagian orang karena ini esensial banget. Nah, fitur-fitur ini bisa kita akses di tombol More.
Di dalamnya masih ada lagi beberapa fiturnya nih. Ada yang namanya DND. Ini fitur biar kita nggak diganggu ya. Kepanjangannya itu Do Not Disturb. Gue sih nggak pakai amat fitur ini ya, karena ya nggak ngerasa keganggu juga sih. Terus juga ada alarm yang fungsinya juga udah jelas ya, buat alarm kalau misalkan kita butuh diingetin atau dibangunin. Ada juga fitur kamera. Nah, ini lumayan berguna nih. Jadi, si Mi Band 5 ini bisa kita set jadi remote control kamera gitu nih. Kalau udah di pairing sih, harusnya bisa langsung dipakai ya. Tinggal dibuka terus dipencet. Dan hampir nggak ada jedanya juga alias real time. Terus ada lagi satu lagi nih, untuk fitur ngatur musik. Bisa play, bisa pause, bisa rewind. Bahkan bisa ngatur volumenya lewat si Mi Band 5 ini. Dan enaknya lagi, ini juga bisa dipakai di apps kayak Spotify dan kayak YouTube musik. Keren gak tuh? Dan berturut-turut masih ada lagi nih, ada stopwatch, ada timer, ada juga find my device, ada juga silent, dan masih banyak lagi. Untuk sebuah smartphone di harga 400 ribuan, ini menurut gue udah worth it banget. Apalagi ini juga waterproof ya, karena ini tahan air. Gue sempat nyoba juga cemplungin ke air pas gue lagi mandi, gak masalah, masih bisa bertahan. Baterai juga gak ada masalah. Terus kalau misalkan gue bawa lari-lari, kena keringat juga gak masalah. Karena memang ini tujuannya memang untuk dipakai olahraga. Tapi ingat, kalau misalkan dibawa ke air laut, kayaknya ini nggak bisa karena air laut asin. Kalau air mata, gue nggak tahu, belum pernah nyoba sih. Dan gue juga nggak tahu air mata asin atau enggak. Kalau memang air mata asin, berarti sudah pasti nggak bisa. Tapi kalau air mata nggak asin, mungkin masih bisa. Jadi, ada yang udah pernah nyoba air mata rasanya kayak gimana? Udah deh, daripada ngelantur, kalau kalian punya pertanyaan seputar si Xiaomi Mi Band 5 ini, tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti akan gue bantu jawab. Dan juga kayaknya udah dulu video gue tentang si Xiaomi Mi Band 5 ini. Please like and subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Bilang kalau Gadgetemen bikin video baru. Dan akhir kata lebih cabut, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.